tetapi dipersiapkan kampanye. Ini saya teringat waktu zaman dahulu saya, waktu masih aktif dalam kelompok Jamaah Islamiyah. Pisau dipakai bukan sembarang pisau, walaupun pisau dapur, ya tapi kemudian dibentuk sedemikian rupa untuk bisa dipakai untuk menjadi pisau menjadi untuk berfungsi buat membunuh. Kita khawatir anak bangsa kita kemudian dipengaruhi sehingga kemudian mereka menjadi bagian dari kelompok Jamaah Islamiyah. Padahal para alim ulama kita sudah menyatakan bahwa Indonesia telah memutuskan tidak menjadi negara agama. Indonesia yang berbilang bangsa, berbilang agama, itu sudah hidup aman, damai secara harmonis sejak merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Sobat Santun. Saya Nasir Abbas dari Yayasan FKI. Kali ini kita akan membicarakan tentang kejadian 2 hari lalu pada tanggal 25 Januari tahun 2024, di mana pihak Densus 88 mengungkap dan menangkap ada 10 tersangka di daerah Solo, daerah Kabupaten Kota Solo, di mana Kota Solo 1 orang, Kabupaten Sukoharjo 5 orang, di Karanganyar 1 orang, dan di Boyolali 3 orang. Kita mengucapkan apresiasi kepada pihak keamanan, khususnya Densus 88, karena telah berhasil mengungkap ada kelompok yang kemudian melakukan persiapan dalam rencana mereka mengganggu pemerintah yang ada. Dan syukur alhamdulillah para tersangka ini sudah diamankan. Mari kita lihat halaman berikutnya. Mereka ini menurut Pak Kombes Pol Aswin Siregar dari Densus 88 ditangkap di wilayah Surakarta, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo. Mereka ini adalah orang-orang yang aktif dalam kelompok Jamaah Islamiyah. Kita tahu bahwa Jamaah Islamiyah ini sudah pernah dilarang. Saya dulu pernah dalam kelompok tersebut, tapi saya keluar pada tahun 2003. Dan tahun 2007, Pengadilan Negeri telah memutuskan bahwa kelompok Jamaah Islamiyah adalah korporasi terlarang. Artinya kelompok Jamaah Islamiyah ini, siapa saja yang mengikuti kelompok tersebut, aktif dalam kelompok tersebut, masuk dalam strukturalnya dan melakukan kegiatan di bawah kegiatannya Jamaah Islamiyah, maka bisa dipidanakan. Dan ternyata hingga sekarang, walaupun dari tahun 2007 sudah dilarang dan diputuskan, dan sudah sekian banyak anggota Jamaah Islamiyah ditangkap termasuk para pimpinan-pimpinannya, dan ternyata mereka masih eksis. Ini yang perlu kita menjadikan garis bawahi, bahwa kelompok ini masih ada, Sobat Santun. Kelompok ini masih ada di mana-mana, Sobat Santun. Karena mereka tetap menyebarkan faham mereka. Faham anti NKRI, anti pemerintah Indonesia yang sah, dan punya keinginan untuk membentuk negara Islam di pemerintah yang sah di Indonesia. Dan inilah menjadi persoalan dan menjadi pembincangan kita, bahwa hal tersebut sudah tidak lagi dapat dilakukan di Indonesia. Memang dahulu pernah ada yang dibentuk oleh Kartosuwiryo pada tahun 49, tetapi sudah ditupaskan pada tahun 1962. Dan Kartosuwiryo sendiri menyampaikan pesan kepada anggotanya bahwa perjuangan sudah selesai. Namun sayangnya ada anggota-anggotanya yang kemudian masih tetap melanjutkan dari kelompok Negara Islam Indonesia, yang kemudian menjadi berpecah-pecah, termasuk salah satunya menjadi kelompok Jamaah Islamiyah yang dibentuk pada tahun 1993. Akibat dari peristiwa bom Bali tahun 2002, terungkaplah kelompok ini melakukan aksi-aksi terorisme di Indonesia, hingga kemudian mereka ditangkap, dipenjarakan, dan kemudian dibina setelah mereka dipenjara. Kita lihat halaman berikutnya, bahwa kelompok ini adalah bagian dari wilayah timur. Ada struktur JI di wilayah timur. Ini menunjukkan dari keterangan dari Bapak Brigjen Pol Trunoyodo,
ya Trunoyudo mengatakan bahwa yang ditangkap 10 orang ini baru wilayah timur. Ini menunjukkan masih ada lagi di wilayah yang lain, hanya belum diungkap oleh pihak kepolisian. Saya yakin ya, karena gerakan Jamaah Islamiyah ini adalah gerakan faham, ya, keyakinan yang dimana mereka meyakini wajib menegakkan negara Islam, wajib menolak demokrasi yang ada di Indonesia, wajib menolak Pancasila, menolak Bhinneka Tunggal Ika, dan menolak 4 pilar yang menjadi asas bagi Indonesia ini. Sehingga mereka masih ada di mana-mana. Kita khawatir anak bangsa kita kemudian dipengaruhi, sehingga kemudian mereka menjadi bagian dari kelompok Jamaah Islamiyah. Padahal para alim ulama kita sudah menyatakan bahwa Indonesia ya telah memutuskan tidak menjadi negara agama. Indonesia yang berbilang bangsa, berbilang agama, itu sudah hidup aman, damai secara harmonis sejak merdeka. Ya, hingga kita bisa hidup berdampingan. Indonesia bukan tempat konflik. Indonesia bukan negara yang memiliki satu agama. Ya, kita ada 6 agama yang kemudian resmi di Indonesia. Ya, makanya kelompok ini kemudian berusaha untuk memahamkan kepada orang-orang dan masyarakat dan yang dipengaruhi bahwa hanya ada satu agama saja yang layak dan berhak ya untuk memerintah Indonesia ini. Nah, inilah yang kemudian saya menyangkal. Saya tidak setuju ya, dan saya melihat bahwa di antara mereka kemudian menggunakan aksi-aksi terorisme, aksi-aksi kekerasan dalam rangka untuk mendiskreditkan pemerintah, dalam rangka untuk melemahkan pemerintah. Dan inilah dia bahayanya mereka ini. Kita lihat halaman berikutnya ya, bahwa mereka ini juga bergerak ya, membutuhkan pendanaan, membutuhkan sumbangan sejak dari dulu seperti itu hingga sekarang ya. Maka salah satu dari 10 orang yang ditangkap pada tanggal 25 Januari kemarin ya, itu tugasnya adalah mencari dana, sumbangan-sumbangan. Kita teringat pada waktu ya Amir Jamaah Islamiyah Para Wijayanto ditangkap sekitar tahun 2019 ya, telah menggerakkan semua anggota Jamaah Islamiyah menyebarkan kotak amal tanpa disadari. Ada di antara masyarakat yang punya niat baik, dermawan, dan mau menyumbang infak dan sedekah, ternyata salah dalam memberikan sumbangannya. Dan inilah dia yang perlu kita hati-hati dalam berdonasi. Lebih baik kepada lembaga atau pesantren ataupun sekolah, tempat pendidikan, ya, yayasan dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang sudah resmi, yang sudah jelas legalitasnya, dan juga mereka tidak anti pemerintah. Dan ini akan kita aman. Soalnya jangan sampai dana yang kita berikan itu kemudian disalahgunakan dalam melakukan aksi terorisme ataupun ekstremisme. Lanjut. Ya, kita lihat ya, maka hingga hari ini kelompok Jamaah Islamiyah memanfaatkan ya, inilah dia di antara modus dalam pencarian dana. Kelompok Jamaah Islamiyah ini dulu bergerak, mereka punya usaha yang kemudian dikembangkan menjadi keuntungan dan pendanaan buat Jamaah Islamiyah. Mereka juga mewajibkan anggota Jamaah Islamiyah untuk menyumbang, dan mereka juga mengajak masyarakat menyumbang kegiatan-kegiatan mereka, padahal masyarakat tidak tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok yang terlarang, kelompok Jamaah Islamiyah. Tetapi dengan misi dan visi yang mereka menyebutkan untuk kepentingan agama, untuk memperjuangkan agama, ya, ternyata masyarakat salah dalam menyalurkan sumbangan-sumbangan mereka. Dan inilah perlu kecerdikan dari masyarakat kita, ya, di mana kita perlu berhati-hati jangan sampai ya niat ikhlas kita, rasa dermawan kita itu kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini. Ya, lanjut. Kita lihat mereka berikutnya adalah dari PPATK sudah dapat mengendus bahwa mereka ini juga melakukan aksi-aksi ini sudah sejak lama hingga sekarang dan tanpa henti, dan mungkin barangkali akan terus-terusnya
Karena kita masyarakat yang agamis, yang kemudian yakin bahwa kita melakukan hal yang baik dalam membantu orang lain. Oleh karena itu, mari kita hati-hati dalam memilih lembaga-lembaga yang akan kita sumbang. Sebab jangan sampai mereka memanfaatkan kita. Kita lihat halaman berikutnya, ini adalah ditemukan dari orang yang di antara 10 orang yang ditangkap itu adalah punya laras panjang senapan angin, punya pisau lempar, punya kampak yang digunakan untuk melempar. Bukan sekadar kampak untuk memotong kayu, tetapi dipersiapkan kampak. Ini saya teringat waktu zaman dahulu saya, waktu masih aktif dalam kelompok jamaah Islamiyah. Pisau dipakai bukan sembarang pisau, walaupun pisau dapur, ya, tapi kemudian dibentuk sedemikian rupa untuk bisa dipakai untuk menjadi pisau menjadi untuk berfungsi buat membunuh, ya, dilempar, digunakan untuk bela diri, ya, digunakan untuk menyerang. Begitu juga kapak digunakan, dibuat sedemikian rupa untuk bisa digunakan untuk membunuh. Dan juga sejumlah buku-buku dalam membuat pemikiran radikalisme dan ekstremisme ini bertumbuh kembang. Syukur alhamdulillah, ya, pihak kepolisian dapat mengungkap dan menghentikan mereka sebelum ini semua terjadi, ya. Dan kita tidak ingin dalam waktu yang dekat akan ada kita laksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ini mendatang, ya, itu diganggu oleh orang-orang yang punya niat yang negatif dan tidak baik. Kita inginkan pemilu yang damai, kita inginkan negara yang aman, kita inginkan hidup bersama yang harmoni. Mari kita jaga negara tercinta kita ini dari segala ancaman-ancaman. Maka kita tolak intoleran, kita tolak radikalisme, kita tolak ekstremisme, dan kita tolak terorisme. Sekian Sobat Santun dari saya, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.